Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan yang namanya proses pengaktifan transfer respon. Proses yang pertama adalah pastikan dulu status daripada server kalian adalah aktif. Karena kalau sudah aktif, maka menu transfer respon yang ada di bawah ini akan ada atau muncul. Kalau sudah, tinggal diklik transfer respon. Nah, muncul menu seperti ini. Yang harus dilakukan adalah teman-teman membuat yang namanya folder transfer respon. Ya, silakan diklik ini tombol Windows untuk melihat menunya. Kita buat dulu folder transfer respon. Kita buat. Oke. Kita akan buat folder transfer respon. Kebetulan PHD-nya ada di sini. Sebentar. Saya akan buat di sini. Saya akan buat di bagian folder ini. Nah, tinggal klik kanan, kita bikin new, kemudian pilih folder. Kita beri nama misalkan TR. TR di sini singkatan maksudnya transfer respon. Gladi, Gladi, kemudian underscore misalkan SMP1, kebetulan SP1, kemudian misalkan server 02. Oke, tinggal di enter. Nah, setelah selesai membuat folder ini teman-teman, sekarang saatnya untuk mengklik kanan untuk mengaktifkan folder sharingnya. Kemudian pilih bagian propertiesnya, bagian bawah ini, properties, tinggal diklik. Nah, akan muncul seperti ini. Mohon maaf videonya agak goyang. Oke, sudah pas teman-teman. Kemudian tinggal diklik sharingnya. Nah, setelah diklik sharingnya, jadi perhatikan. Kemudian kita klik share, kita akan men-share folder ini. Kemudian kita pilih di sini bagian ini. Nah, bagian ini. Kemudian everyone. Nah, sebentar. Belum kepilih tadi everyone-nya. Everyone. Oke, everyone. Kemudian tinggal di add. Nah, pada bagian everyone ini read-nya kita rubah menjadi read and write. Jadi supaya bisa menulis. Sehingga ketika proses daripada transfer respon diaktifkan bisa ditulis. Share. Nah, kemudian tinggal di done. Oke. Kemudian di close, ini proses daripada sharing folder sudah berhasil. Close. Nah, kemudian teman-teman bisa mengcopy nama file folder ini untuk digunakan di transfer respon. Nah, perhatikan bisa diklik kanan atau klik 2 kali pelan-pelan seperti ini teman-teman. Nah, ini klik 1, nah, seperti ini, tinggal diklik kanan. Kemudian copy, nah, kita copy namanya. Oke, sudah, klik sembarang tempat sehingga tidak perlu dirubah. Sudah, namanya sudah. Sekarang kita akan mengaktifkan yang namanya transfer respon. Teman-teman harus tahu dulu IP yang ada di komputer server kalian. Nah, kita akan cek. Nah, cek di bagian ini, di pojok bawah ini. Diklik, kemudian pilih network sharing. Kemudian kita pilih adapter setting. Nah, kita lihat kebetulan LAN ini kita cek untuk lokal areanya di sini, IP-nya berapa, kita cek. Sebentar. Oh, ini kebetulan kemarin saya balik. Untuk yang ini ke internet kemudian kemarin. Sebentar. Nah, ini yang kebetulan LAN 2 sebenarnya bisa dibalik teman-teman, LAN 1 LAN 2 tidak masalah. Yang jelas ada 2 LAN card, satu diberikan IP untuk lokal ini segmennya 0, kemudian yang satu adalah DHCP atau otomatis atau dinamis. Nah, ini 240, tinggal di OK saja teman-teman. OK, kemudian di OK. Oke, close. Nah, berarti 240 IP yang digunakan untuk lokal klien. Nah, maka ketika untuk membuat dump, tinggal kalian backslash seperti ini, diketikkan IP-nya yang tadi 192.168, kemudian 0240, kebetulan IP lokal ini 240. Kemudian backslash, tinggal Ctrl V atau Ctrl paste. Nah, ini folder dump tadi yang kita buat teman-teman. Kemudian di sini di bagian server IP sama
dengan diisi IP lokal di sini, karena kebetulan folder dump-nya saya taruh di drive D di server ini. Seharusnya yang paling benar adalah menggunakan flash disk. Jadi kalau menggunakan flash disk maka folder dibuat di flash disk, sama prosesnya penulisan angka IP yang ada di sini juga sama, yaitu menggunakan IP yang ada di server. Kemudian di sini kita tulis IP server ini juga 192.168.0.240. Kemudian untuk username, untuk memastikan supaya teman-teman tidak salah, bisa melihat di bagian My Computer. Nah ini saya cek dulu, memastikan saja teman-teman. Di bagian komputer klik kanan, kemudian pilih properties, kalian akan tahu nama komputernya. Nah ini, kebetulan nama komputernya adalah server 02 min PC. Ya, kita kasih nama itu. Nah, oke, di sini huruf besar S, kemudian server 02 min PC. Nah, kita lihat. Nah, apakah sudah benar? Nah, oh, kebalik. Sorry. Jadi tadi cap lock-nya masih hidup. Saya matikan dulu. Saya hapus, kemudian saya server 02 min PC. Nah, oke, kita cek server 02 min PC. Nah, memastikan lagi, hanya memastikan lagi tadi di bagian C properties. Nah, apakah sudah sama? Server 02 min PC. Oke, sudah sama. Kalau sudah sama, kita kembali. Nah, tinggal passwordnya. Kebetulan password yang saya atur di sini adalah 12345. Nah, ini kebetulan saja. Saya biar mudah 12345. Kalau sudah, tinggal disimpan dump. Nah, berhasil. Perhatikan muncul ini data folder dump. Untuk memastikan lagi, kita masuk ke dalam foldernya, bahwa memastikan proses daripada transfer respon aktif ini sudah benar-benar berhasil. Saya cek di D tadi saya taruh di bagian ini PHD Gladi. Nah ini SMP. Nah kalau udah berhasil di bagian folder ini ada yang muncul test.me ya, txt ini memastikan sudah berhasil. Teman-teman cukup sekali mengaktifkan ini, nanti ketika UNBK-nya maka dia otomatis server akan mengakses ke dalam folder dump ini. Jadi tidak perlu lagi ditekan tombol simpan ini. Tidak perlu lagi menekan tombol simpan ini, cukup sekali aja. Kalau mau tekan simpan lagi tidak masalah, hanya untuk memastikan. Tapi sudah pasti cukup sekali. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan flash disk, maka otomatis flash disk tidak boleh dicopot selama ujian berlangsung, karena proses penyimpanan hasil daripada log siswa, hasil waktu maupun pengerjaannya, jawaban yang dipilih dan lain-lain akan otomatis masuk ke dalam folder transfer respon tadi. Nah, jadi ingat, yang menggunakan hard disk eksternal maupun flash disk mohon tidak mencopot ketika ujian UNBK berlangsung. Nah, untuk yang kasus ini saya menggunakan drive yang berbeda sehingga tidak perlu mencopot karena hard disknya sudah pasti ada di dalam. Nah, ini cara mengaktifkan transfer respon teman-teman. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Nah, satu lagi teman-teman, ada beberapa kasus mungkin teman-teman yang tidak berhasil dalam proses pengaktifan transfer respon. Nah, ini saya tambahkan sedikit. Kita masuk di bagian tadi di jaringan, kemudian masuk ke bagian ini advanced sharing setting. Nah, pastikan bagian daripada settingan yang ada di sini seperti ini, turn on, kemudian turn on file sharing, jadi bisa sharing file. Kemudian saya turunkan sedikit. Nah ini sebentar. Paling penting adalah turn off password protection. Ini kebetulan untuk publiknya. Kemudian untuk yang home, nah kebetulan home, ini home saya. Nah ini on. Nah ini juga sama. Pastikan di sini turn off password protect sharing, pastikan ini pilih off, maka baru akan bisa berhasil. Oke, sudah itu aja tambahannya teman-teman, semoga berhasil dalam mengikuti UNBK. Terima kasih.